Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Mari kita awali kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin Allahumma nawwir Bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani washrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan doa. Semoga nanti dengan doa yang sudah kita laksanakan, nanti bisa menambah berkah, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hidup kita ditata oleh Allah dengan sebaik-baiknya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Kita tambah lagi sholawat, nggih. Sholawat Jibril. Tentunya anak-anak sudah pada hafal semuanya. Saya kasih contoh sebentar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi nggih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Alhamdulillah, biar kita juga tumbuh nasionalisme kita menyanyikan satu lagu nasional ya, biar tambah semangat nasionalisme kita. Siapa kita? Indonesia, kan gitu biasanya kita. Biar tumbuh semangat nasionalisme kita menghafalkan lagu Bagimu Negeri. Sudah pada hafal ya? Alhamdulillah. Kasih contoh apa mboten? Kasih contoh. Ya, kasih contoh. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Bisa ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Kami berjanji padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Sekali lagi ya, biar tambah semangat ya. Sekali lagi ya. Kasih contoh dulu lagi ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. 1, 2, 3. Kami berjanji padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Baik, alhamdulillah sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu nasional. Tentunya kita semua semangat dalam melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas, akan mempelajari yaitu Quran surah Al-Insyirah. Hari ini kita akan mempelajari Quran surah Al-Insyirah. Kalau pada pertemuan yang lalu, minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang Quran surah Ad-Duha. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari Quran surah Ad-Duha. Sedikit menengok kembali, sedikit mengingat kembali, biar tidak lupa materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ad-Duha itu artinya apa? Apa artinya? Waktu duha atau matahari sepenggalah naik. Surah Ad-Duha itu ada berapa ayat? 11. Masuk dalam kategori surah Makkiyah apa Madaniyah? Oke, alhamdulillah anak-anak masih ingat beberapa materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita memasuki yaitu materi yang baru apa? Quran surah Al-Insyirah ya. Pada hari ini anak-anak ada beberapa target. Dalam kita mempelajari Quran surah Al-Insyirah ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita tuju, yang hendaknya nanti akan bisa kita capai. Yang pertama apa tujuan pembelajaran kita yang pertama? Jadi nanti setelah kita belajar Quran surah Al-Insyirah, nanti diharapkan kita bisa
paham, bisa mengerti arti daripada surah Al-Insyirah dan juga bisa memahami isi kandungan yang ada di dalam Quran surah Al-Insyirah. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Bisa paham arti, bisa memahami isi kandungan dari Quran surah Al-Insyirah. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua itu apa? Mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Insyirah. Hafalan Quran surah Al-Insyirah. Hafal ya. Sebagaimana sudah setiap kali kita belajar ayat Al-Quran, surah-surah pendek, belajar hadis, kita selalu di situ ada kita sisipkan, kita mesti praktek menghafalkan surat ataupun menghafalkan hadis. Nah, di sini nanti kita akan menghafalkan Quran surah Al-Insyirah. Oke, baik. Sebagai seorang muslim, seorang muslimah, generasi muslim, generasi muslimah, tentunya kita jangan sampai kalah dengan mereka-mereka ya. Kita harus bisa menguasai Al-Quran. Itu merupakan kitab suci umat Islam. Al-Insyirah bagian daripada kitab suci umat Islam, merupakan salah satu surat yang ada di dalamnya. Maka kita harus kuasai, kita harus hafal, kita harus pahami artinya. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu apa? Mengkomunikasikan isi kandungan Quran surah Al-Insyirah. Baik, itu tadi adalah tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai, yang nanti akan menjadi target kita dalam kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anak, berikutnya tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Karena yang kencret, nanti kalau ada yang kencret nanti kita tanya ya. Oke, ini hanya untuk menguji fokus anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar. Tapi kelihatan ini cakep-cakep semua ini ya. Fokus-fokus semua ini, apalagi masih pagi, masih fresh gitu ya. Oke, coba di depan oleh Pak Munib sudah ditempel beberapa gambar. Gambar yang pertama ini ya. Kita masuk ke gambar yang pertama dulu, coba. Dari gambar yang pertama itu, kira-kira setelah anak-anak melihat gambar pertama, yang terbersit dalam pikiran anak-anak, yang terfikir dalam pikiran anak-anak itu kira-kira kayak apa ya? Siapa? Angkat tangan. Apa? Gambar orang sedang sholat berjamaah. Ayo tak tulis. Sholat berjamaah gitu ya. Sholat gitu, oke, nggak apa-apa. Apalagi apa yang terbersit? Gambar 1. Gambar 1. Sholat apa? Coba. Apa? Ya, masih sulit mengeluarkan sesuatu. Sholat berjamaah. Oke, tak tampil sholat berjamaah. Ada lagi kira-kira yang terbersit di pikiran anak-anak setelah melihat gambar yang pertama itu, sholat berjamaah. Oh, kayak aku ini. Ada lagi yang terbersit? Apa? Nggak ada. Mungkin lagi bersama dengan keluarga atau bagaimana begitu. Ada lagi enggak? Ada yang lagi yang berpendapat setelah melihat gambar 1? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada kita masuk ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua, ini mencontohkan apa itu? Apa yang terbesit dalam pikiran anak-anak? Siapa? Angkat tangan. Apa? Berdoa. Orang sedang berdoa. Orang sedang berdoa. Apalagi? Ada lagi enggak? Orang sedang berdoa. Ada lagi yang terbesit dalam pikiran anak-anak setelah melihat gambar yang kedua? Selain orang sedang berdoa. Atau orang sedang lagi kantuk, mungkin kan gambarnya kan begini toh. Mungkin orang lagi kantuk begitu. Ada lagi enggak? Setelah melihat gambar kedua, orang sedang berdoa gitu aja. Ada lagi yang lain? Belum ada? Oke, enggak apa kalau belum ada. Kalau belum ada, masuk ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu setelah melihat gambar yang ketiga, apa yang terpikir di dalam pikiran anak-anak yang terbersit? Wow, ada apa? Ngaji, orang sedang ngaji ya wes, ngaji.
Ngaji. Ah, tentunya ada lagi nih. Kalau melihat gambar itu tidak hanya satu persepsi, tentunya ada muncul persepsi yang lain. Apa kira-kira? Membaca Al-Quran. Ya wis, podo membaca Al-Quran. Ngaji, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Masih ada lagi saya kira ini, ayo. Apa lagi? Hah? Lagi menghafal Al-Quran. Wah ini banyak ya, menghafal. Menghafal Al-Quran. Apa lagi? Masih ada lagi itu kalau sebatas persepsi gitu aja masih ada lagi. Apa lagi? Mengajar Al-Quran ya. Mempelajari Al-Quran. Dan masih banyak lagi ya itu. Kalau nomor 3 itu kalau kita persepsikan mempelajari Al-Quran juga bisa. Mungkin aneh sing sambil riris sambil gak fokus begitu. Oh itu gambar orang sedang belajar Pak. Oh juga boleh gitu ya. Tuh yang ketiga. Kita masuk ke gambar yang keempat ya. Ini yang agak unik ini ya. Kalau gambar keempat, apa yang terbersit setelah anak-anak melihat gambar yang keempat ya coba? Kerja bakti? Ya wes, kerja bakti. Ya, kerja bakti. Apalagi? Gotong royong. Oke, banyak persepsi yang muncul ya. Apalagi? Membersihkan lingkungan. Oh ya, boleh. Banyak ya. Membersihkan lingkungan. Oke, ada lagi. Banyak ini ya ternyata yang di sini. Apa lagi? Saling membantu. Ya berarti gotong royong saling membantu itu. Ada lagi? Bekerja sama, saling bantu gotong royong. Oke, apa lagi? Bergaul dengan masyarakat gitu ya. Anak-anak, gambar-gambar yang tadi sudah ada di sini dan saya tanyakan kepada anak-anak itu nanti ini nanti insya Allah terkait dengan yang kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu Quran surah Al-Insyirah. Nanti insya Allah ada kaitannya itu nanti. Utamanya bahkan itu nanti masuknya di isi kandungan. Utamanya nanti di isi kandungan itu nanti insya Allah itu nanti akan terkait. Baik anak-anak, sekarang diikuti Pak Munib. Meskipun yang ada di layar TV tidak ada ta'awud, tidak ada basmalah, bacanya bareng Pak Munib ada ta'awud, ada basmalahnya. Siap ya? Diikuti Pak Munib dulu, kasih contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Oke, sekali lagi nggih. Sekali lagi nggih. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak.
Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Oke, sekarang anak-anak sendiri bareng-bareng ya, pakai ta'awudz, pakai auzubillah meskipun tulisannya nggak ada ya. Hitungan ketiga nanti. Hitungan ketiga. Siap-siap. Mulai dari hitungan ketiga, oke? 1 2 3. A'udzubillah. Oke, sekarang gini. Biar fokus, semuanya nanti akan dapat jatah sesuai gilirannya. Nanti gini ya. Ta'awudz yang pertama saya tunjuk ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian al-insyirah ayat 1, al-insyirah ayat 2, begitu seterusnya sampai selesai. Nanti kalau udah selesai ayat yang ke-8, saya tunjuk lagi yang pertama, dia nanti akan kembali ke ta'awudz. Kemudian tunjuk berikutnya basmalah, kemudian al-insyirah 1, seterusnya sampai selesai. Paham? Paham? Oke, kita coba. Yang saya tunjuk ta'awudz, kemudian basmalah. Yuk silakan. Dimulai dari ta'awudz. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak inna ma'al usri yusra. Kembali lagi lo ya. Yuk. Alhamdulillah. Ini kayaknya udah lancar-lancar semuanya ini anak-anak ini ya. Kayaknya udah lancar-lancar semuanya ini. Salah satu target kita adalah hafal Quran surah Al-Insyirah. Ini karena memang anak-anak hebat, karena di madrasah kita udah diadakan ada juga ekstra tahfidz ya. Jadi kalau materi hafal kayak gini kan insya Allah udah aman bagi kita kan ya. Di sini ada ekstra tahfidz. Jadi kalau materi-materi semacam hafalan Quran Insyirah saya kira aman bagi kita gitu ya, bagi anak-anak. Nanti nggak apa-apa, nanti akan kita coba, langsung kita coba nggak apa-apa, karena kita sudah punya ekstra tahfidz. Yang itu notabene anak-anak saya yakin nih sebagian udah ada hafal sampai juz 30 utuh sudah hafal ya udah. Makanya langsung kita coba, nanti beberapa anak nggak apa-apa. Kita baca bareng-bareng mulai dari ta'awudz, basmalah, surah Al-Insyirah sekali lagi. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Nanti untuk secara keseluruhan, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya secara keseluruhan nanti akan kita panggil satu persatu untuk ke depan untuk untuk menghafalkan Quran surah Al-Insyirah pada pertemuan berikutnya. Pada kesempatan hari ini hanya sekedar untuk menguji, sekedar tes saja ya, karena kita punya tadi apa? Ekstra tahfidz yang notabene anak-anak sudah banyak yang hafal sampai juz 30 sudah hafal semuanya, maka kita akan coba salah satu atau salah dua atau salah berapa begitu ya nanti diantara anak-anak untuk ke depan. Nanti kalau yang saya tunjuk ke depan, tolong suaranya yang kencang. Kayak Pak Munib ini suaranya ya. Jadi orang itu pede aja gitu aja. Yang penting percaya diri. Orang itu kalau udah percaya diri, insya Allah nanti bisa lalui segala sesuatunya dengan aman. Lek orang percaya diri, orang ndredeg dhisik, padahal wis apa? Mergo ndredeg tau ngarep, keder kerontok kabeh ya. Kudu pede. Kayak Pak Munib butuh wani ngono gitu ya. Oke. Saya minta ke depan salah satu dari kalian Marisa Haq. Come here. Yang keras suaranya, gitu ya. Ini. Yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faragta wa ila rabbika farghab. Terima kasih Marisa, silakan duduk. Terima kasih. Dari arah barat, saya panggil Sophia. Wah, ada ya orangnya ya, sini. Ini keras, suaranya kencang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah, terima kasih, hebat, silakan duduk. Oke. Cuman saya ambil dua untuk sampel saja untuk hari ini, karena yang lainnya nanti akan kita panggil, akan kita poin pada pertemuan yang akan datang. Oke, baik, sekarang kita akan memasuki tahapan berikutnya, anak-anak, ya. Kita akan memasuki tahapan berikutnya. Anak-anak, Pak Munib akan membaca, anak-anak tolong menerjemah ya. Pak Munib akan membaca, anak-anak tolong menerjemah. Saya biasanya mulai dari ta'awud. Dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu biasanya. Itu juga harus anak-anak terjemahkan. Masih ingat toh? Masih. Kemudian ada basmalah. Basmalah di situ meskipun tidak saya tuliskan, anak-anak juga harus bisa. Kalau saya bilang Shadaqallahul azim, itu masih tahu terjemahnya? Masih ingat? Shadaqallahul azim. Napa? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ingat kira-kira kalau saya nanti bilang Shadaqallahul azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ingat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita mulai ya? Kita mulai ya? Kalau nanti saya selesai Shadaqallahul azim berarti Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita mulai. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Bukanlah kami telah melapangkan dadamu Wa wada'na 'anka wizrak. dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu Alladzi anqadha dhahrak. yang memberatkan punggungmu Wa rafa'na laka dzikrak. dan kami tinggikan
Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza farauta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhan pula hendaknya kamu berharap. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala. Oke, sip. Sekali lagi nggih? Sekali lagi ya. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, Wa wada'na 'anka wisrak. dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu Alladzi anqadha dhahrak. yang memberatkan punggungmu, Wa rafa'na laka dzikrak. dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza farauta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhan pula hendaknya kamu berharap. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, sekarang ini ada kelompok yang timur ini ya. Kelompok timur Arab. Kelompok yang barat menerjemah gitu ya. Kelompok yang timur seret, yang timur Arab. Yang barat menerjemah. Kayak tadi, mulainya dari ta'awud, kemudian basmalah, begitu seterusnya sampai yang terakhir shadaqallahul azim. Gitu ya. Oke? Siap? Siap? Siap ya sini ya? Halo? Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk tiga. Oh iya, wah ada sengkencret ya. Harus fokus terus. Hitungan ketiga mulai ya. Hitungan ketiga mulai ya. 1. Ayo lali kok sing endi sing Arab, endi sing terjemah. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nasrah laka sadrak. Bukanlah kami telah melapangkan untukmu dadamu.
Alhamdulillah ya. Harapannya nanti ke depan anak-anak selain hafal Quran surah Al-Insyirah juga bisa hafal artinya. Karena memahami arti dan isi kandungan. Nanti kalau kita bisa paham artinya itu manakala salah satu syaratnya kita juga mengerti, bisa mengartikan Quran surah Al-Insyirah. Baik anak-anak, coba sekarang anak-anak buka buku modulnya. Halaman 27 sampai dengan halaman 29. Sudah dibuka? Modul halaman 27 sampai 29. Saya kasih kesempatan membaca kurang lebih 5 menit dari sekarang. Modul di halaman 27 sampai dengan 29. Saya kasih kesempatan untuk membaca, memahami modul yang ada di halaman 27 sampai 29. 5 menit dari sekarang. Habis itu nanti kita tanya-tanya, kita ngobrol bareng-bareng, kita tanya jawab bareng-bareng. Oke, baik. Silakan. Oke, cukup ya. Nggak apa-apa, cukup. Saya membuat angka 1, 2, 3. Harapan saya paling tidak ini nanti saya akan mendapatkan 3 ungkapan, 3 statement, 3 hal yang anak-anak temukan setelah membaca halaman 27 sampai 29. Paling tidak 3 saja nggak apa-apa. Nanti lebih jauhnya, detailnya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Soalnya nggak mungkin akan kita kupas tuntas pada hari ini ya. Ini hanya pembukaan aja. Oke, coba setelah anak-anak membaca halaman 27 sampai halaman 29, yang anak-anak temukan apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang anak-anak temukan apa setelah membaca halaman 27 sampai 29? Halo, ayah, apa yang anak akan menemukan? Intinya Allah akan memudahkan semua urusan. Kita harus yakin bahwasanya Allah akan memudahkan urusan kita. Kita husnudzon sama Allah. Kita yakin, kita husnudzon sama Allah bahwasanya Allah akan memudahkan urusan kita. Oke, 1 yang kamu temukan. Saya membuat angka 1 sampai 3. Harapan saya terpenuhi. Siapa lagi? Halo. Siapa lagi? Oke, Dinda, apa Dinda? Yang ditemukan apa? Yang ditemukan apa? Gimana yang keras coba? Oh ya, sikap terpuji yang dimiliki Nabi. Sikap apa itu? Kesabaran ya. Sikap kesabaran yang dimiliki. Oke, nggak apa-apa. Sikap terpuji. Ada sikap terpuji. Contoh sikap terpuji, yaitu sabar. Yang dicontohkan Nabi bagaimana beliau semasa mendakwahkan agama Islam, banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan, namun beliau tetap sabar. Oke, baik. Tinggal 1 paling tidak. Nah, Marisa, paling dekat dengan sini kok nggak berpendapat. Apa yang kamu temukan? Pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad. Oke, baik. Ini hanya sekilas, pembuka terkait dengan isi kandungan daripada Quran surah Al-Insyirah. Ada tugas untuk anak-anak.
Tugasnya nanti insya Allah kita tagih, kita akan kita pinta pada minggu depan. Tugasnya apa? Tugas yang pertama, silakan dicatat untuk tugas bagi anak-anak. Silakan dicatat. Tugas yang pertama, tugas bagi anak-anak yang pertama. Udah, tugas untuk minggu depan ya, dikerjakan di rumah, kumpulkan minggu depan. Tugas yang pertama, tulislah dengan baik dan benar. Tulislah dengan baik dan benar Quran surah Al-Insyirah. Tulislah dengan baik dan benar Quran surah Al-Insyirah. Anak-anak saya pertegas kembali nggih, menulis Al-Qur'an harus benar. Menulis Al-Qur'an harus benar, mboten parang salah. Lek salah kenapa? Kalau salah bisa-bisa berdosa. Makanya ketika mengerjakan tugas ini utamanya harus dengan betul-betul teliti. Kudu teliti aja sampai keliru, gitu ya. Karena perintahnya dengan baik dan benar, ora pitok tapi kudu benar. Kemudian kenapa? Tidak usah, cukup suratnya saja. Menulis Quran surah Al-Insyirah. Tugas yang kedua, teman-teman, oke? Sebutkan isi kandungan Quran surah Al-Insyirah. Ya, sebutkan isi kandungan Quran surah Al-Insyirah. Ya, saya kira itu aja. Saya kira anak-anak tugasnya menulis sama mencari, menyebutkan isi kandungan Quran surah Al-Insyirah. Baik anak-anak, saya kira untuk kesempatan hari ini terkait dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini, tepatnya materi Quran surah Al-Insyirah, insya Allah kita tadi sudah belajar membaca, kita sudah menerjemah, beberapa anak juga sudah sudah ada sampel tadi yang sudah hafal juga. Nanti yang lainnya akan kita tes pada pertemuan minggu depan. Sekedar nanya aja anak-anak sekilas, surah Al-Insyirah itu ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 8 ya, oke, ada 8 ayat. Kalau surah Al-Insyirah masuk kategori surah apa? Makiyah, oke. Kalau surat Makiyah itu maksudnya bagaimana? Diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Baik anak-anak, tugasnya diingat-ingat, dilaksanakan di rumah dengan baik. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Harapan kita semoga kita semuanya dan seluruh keluarga kita sukses di dunia dan sukses di akhirat. Semoga kita semuanya dan seluruh keluarga kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.